Shalom, selamat siang. Kami dari Universitas Kristen Artawacana, Prodi PJKR kelas A, kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok yang berjudul Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Persatuan. Di sini saya sebagai moderator atas nama Adrian Suparno Sikitobeni. Saya Bilset Alfredo Bola. Saya Novem Esaundun. Saya Mary Juliano Winibase. Saya Yunding Nyado. Saya Yohanes David Juliana dulu. Sekian dari perkenalan kami. Shalom. Pancasila sebagai etika merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan dan kepatuhan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertindak laku. Pembahasan 1. Bahasa Indonesia. Pengertian bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa persatuan adalah bahasa yang mempersatukan perbedaan antara sebuah wilayah atau negara. Bahasa ini menjadi simbol persatuan bangsa sekaligus pendukung komunikasi antara berbagai penutur di Nusantara. Kedudukan dan fungsi Bahasa Persatuan Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. Fungsi bahasa Indonesia dari waktu ke waktu tidak mengalami perubahan. Bahasa Indonesia berstatus sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. Yang berikut fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama, melambangkan kebanggaan bangsa. Yang kedua, lambang identitas nasional. Yang ketiga, sebagai alat perhubungan. Yang keempat, sebagai alat pemersatu bangsa. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi Bahasa Persatuan Indonesia sebagai bahasa negara. Fungsi Bahasa Persatuan Indonesia sebagai bahasa negara sama saja dengan bahasa nasional atau bahasa persatuan. Artinya, Bahasa Persatuan Negara Indonesia merupakan bahasa primer dan bahasa baku yang seringkali digunakan pada kesempatan yang formal. Fungsi yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Fungsi yang kedua, bahasa Indonesia sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan. Fungsi yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai penghubung dan tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan pemerintah. Fungsi yang keempat, bahasa Indonesia sebagai pengembangan kebudayaan nasional, ilmu dan teknologi. Terima kasih. Kedudukan dan fungsi bahasa daerah. Hampir setiap daerah memiliki bahasa sendiri seperti Jawa, Sunda, Madura, Bali, dan lainnya. Fungsi nyata daerah dapat kita lihat dari banyaknya kata dalam bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa daerah. Bahasa daerah memiliki fungsi dan kedudukan yang sangat penting dalam perkembangan bahasa Indonesia. Kalangan mahasiswa mempertahankan bahasa Indonesia sebagai bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya fasih dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terima kasih. Oke, baik, saya akan menyimpulkan penjelasan dari teman-teman. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa persatuan bahasa sebagai akibat dari ditetapkan bahasa Indonesia. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat menentukan sebagai alat komunikasi dalam peran kehidupan masyarakat bernegara. Hubungan ini, bahasa Indonesia tidak hanya digunakan sebagai bahasa resmi dalam menyelenggarakan kehidupan negara dan pemerintahan, tetapi juga sebagai bahasa pengantar pada jenis dan jenjang pendidikan sebagai bahasa perhubungan nasional. Sekian dari hasil presentasi kami. Jangan lupa like, comment, and